Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan akhlak untuk kelas 4. Dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Baik, sekarang kita masuk pada tata cara duduk ketika makan, ya. Ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita yang pertama, ya, tentang adab-adab makan. Baik, ini tata cara duduk ketika makan. Perhatikan, tata cara duduk yang diajarkan Rasulullah SAW ketika makan adalah beliau duduk di atas kedua lututnya dan punggung kedua kakinya. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah cara duduknya itu duduk di atas kedua lututnya dan punggung kedua kakinya. Ini seperti kalau orang tahiyat, ya. Hanya saja kalau tahiyat itu posisi telapak kaki kanan ditegakkan. Kalau ini tidak, ya. Kalau ini tidak, ya. Baik. Kemudian posisi duduk yang kedua, beliau menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Ya, jadi kaki kanannya ditegakkan, ya. Jadi seakan dilipat, ya, dilipat lututnya, kemudian ditegakkan, kemudian kaki kirinya diduduki, ya. Jadi Rasulullah duduk di atas kaki kiri. Kemudian yang ketiga, beliau tidak duduk muttaki'an atau bertelekan. Bertelekan maksudnya ini bersandar, ya. Jadi adapun bersandarnya itu baik dengan satu tangan, ya, duduk sambil menyandarkan tangan menjadi sandaran di lantai, ya, disampaikan ke lantai kemudian bersandar dengan tangannya. Ini yang dimaksud muttaki'an, ya. Ini beliau tidak atau melarang duduk seperti ini, ya. Ya, ini menjadi pembahasan para ulama bahwa duduk dengan bersandar itu tidak dibenarkan dalam ketika kita makan, ya. Jadi duduk bersandar bagaimanapun, walaupun yang paling jelas yang dimaksud muttakian itu adalah bersandar dengan tangan disampaikan ke lantai, kemudian kita bertumpu dengannya. Nah, ini yang dimaksud dengan muttakian. Ya, jadi sebaiknya kita hindari duduk yang semisal itu. Kemudian yang ketiga, adab-adab minum, ya. Jadi nomor 1 pada pertemuan yang lalu itu adab-adab makan. Kemudian tata cara duduk ketika makan. Yang ketiga ini adab-adab minum. Perhatikan adab-adab minum, ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama membaca bismillah sebelum minum. Ini sama dengan ketika akan makan, ya. Kemudian minum sambil duduk. Ini juga, ya. Makan tidak boleh sambil berdiri, begitupun minum. Kemudian minum dengan tangan kanan. Nah, ini juga sama dengan makan, tidak boleh dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan. Kemudian bernapas di luar bejana sebanyak 3 kali. Nah, ini minum tidak langsung diteguk sampai habis, tetapi harus bernapas 3 kali, ya. Ini sebentar ada tata caranya, ya, dijelaskan. Kemudian mengucapkan hamdalah setelah selesai minum. Ini sama juga, ya. Ketika selesai makan, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian perhatikan, ya, bagaimana cara yang diajarkan Rasulullah SAW
ketika bernapas di luar bejana 3 kali. Nah, ini yang tadi kita akan jelaskan. Perhatikan ya. Caranya itu beliau minum, lalu menjauhkan bejana atau gelas dari mulut beliau, ya, dari mulut beliau, ya. Jadi dia minum sekali, kemudian dijauhkan gelas dari mulutnya. Kemudian bernapas di luar bejana, ya. Jadi minum, kemudian gelasnya dijauhkan dari mulut, kemudian bernapas, ya. Kemudian setelah itu beliau minum untuk yang kedua kalinya, ya. Minum kedua kalinya, kemudian menjauhkan lagi gelasnya dari mulut, kemudian bernapas. Kemudian setelah itu beliau minum lagi untuk yang ketiga kalinya, lalu menjauhkan bejana dari mulut beliau dan kemudian bernapas di luar bejana. Nah, inilah tata cara minum yang dimaksudkan sambil bernapas di luar bejana sebanyak 3 kali, ya. Baik, bisa dipahami ya, bisa dipahami insyaallah. Baik, selanjutnya perhatikan, kita masuk pada bab 2. Ya, jadi bab 1 kemarin yang pada pertemuan yang lalu, ya, itu membahas tentang adab-adab makan dan adab-adab minum. Sekarang kita masuk pada bab kedua, ya. Perhatikan adab-adab tidur. Adab-adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, pertama, Rasulullah SAW tidur di awal malam setelah sholat Isya. Ya, jadi setelah sholat Isya Rasulullah langsung tidur. Beliau bangun di pertengahan malam untuk mengerjakan sholat malam. Setelah itu beliau tidur sebentar sampai menjelang subuh, ya. Kalau kita kadang setelah Isya masih nonton, masih bermain, ya. Kalau Rasulullah sudah tidur, tujuannya agar bisa bangun di pertengahan malam untuk sholat malam, ya. Kemudian apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian beliau berzikir kepada Allah sampai tidur. Ya, jadi berwudu ketika hendak tidur ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau berzikir sampai tertidur. Kemudian Rasulullah SAW tidur di atas rusuk yang kanan dan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi beliau. Jadi Rasulullah SAW itu tidur menyamping, miring, ya, miring. Rusuk bagian kanannya itu yang ditiduri, ya. Jadi dia bagian bawah, rusuk bagian kanan. Kemudian dia telapak tangannya diletakkan di pipinya, ya. Ini bisa dipraktekkan sendiri, ya, bisa. Kemudian yang keempat, apabila Rasulullah SAW dalam keadaan safar dan hendak tidur sebelum subuh, nah, lihat ya, ini dalam keadaan safar. Ini orang kadang lelah ketika safar. Tetapi jadi ketika hendak tidur sebelum subuh, beliau menegakkan hastanya dan meletakkan kepala di atas telapak tangannya, ya, supaya tidak tertidur pulas dan tidak terlambat untuk menunaikan salat subuh. Jadi hasta itu ini yang bagian tangan yang panjang ini, ya. Setelah telapak tangan, ya, setelah telapak tangan itu namanya hasta, ya. Mulai dari pergelangan sampai siku itu hasta namanya, ya. Nah, jadi Rasulullah menegakkan itu hastanya, kemudian dia letakkan kepala di atas telapak tangan. Jadi posisinya kepalanya agak tinggi, tidak langsung tidur sampai ke bantal, tapi di atas telapak tangan sambil tangannya ditegakkan, ya, hastanya ditegakkan. Ini ada gambar kok di bukunya, bisa dilihat, ya. Silakan dilihat. Kemudian Rasulullah SAW membersihkan atau mengibaskan tikar tempat tidur beliau sebelum tidur, ya. Jangan lupa membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Kemudian terkadang beliau tidur di atas kasur, tikar, tanah, atau di atas tempat tidur di ranjang, ya. Jadi Rasulullah itu tidak selamanya tidur di atas tempat tidur.
kadang di kasur, kadang di tikar, kadang juga langsung di tanah. Ya, kadang juga di atas tempat tidur atau ranjang. Ya, bisa disimak ya adab-adab tidur yang diajarkan Rasulullah. Jadi mulai sekarang perhatikan ya, kalau ingin tidurnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka silahkan ikuti adab-adab tidur yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik. Kemudian perhatikan, ini ada uji kompetensi. Ya, uji kompetensi. Ini kita jawab di sini ya, tidak dikerjakan di rumah. Perhatikan. Soalnya, pilihlah jawaban yang benar dengan meletakkan tanda centang pada salah satu lingkaran di soal-soal berikut ini. Ya, perhatikan soalnya. Ini langsung kita jawab ya. Rasulullah SAW tidur di atas rusuknya yang kanan. Ini jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua, di atas rusuknya yang kiri. Kemudian pilihan yang ketiga, ya, di atas perutnya. Ya. Mana dari ketiga jawaban tersebut yang benar? Di atas rusuknya yang kanan, atau di atas rusuknya yang kiri, atau di atas perutnya? Yang benar adalah di atas rusuknya yang kanan. Oke? Nah, ini dia, ya. Baik. Kemudian soal berikutnya, Rasulullah tidur di. Jawaban pertama, perhatikan. Pertengahan malam. Kemudian akhir malam. Kemudian awal malam. Nah, yang mana yang benar? Pertengahan malam, akhir malam, atau awal malam? Di awal malam. Ya, baik. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan. Aku akan menjelaskan bahwa terkadang Nabi SAW tidur di atas. Perhatikan. Ya, ini isi. Di atas apa tadi? Di atas yang pertama, di atas kasur, ya, di atas kasur. Yang kedua apa? Di atas tikar, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, di atas tanah, ya. Yang terakhir, siapa yang benar? Coba ditebak. Di atas tempat tidur atau ranjang, ya. Baik, ini ujian kompetensinya, ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.